Shalom. Bertemu lagi dengan saya. Dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul Satu Jiwa, panggilan untuk kesatuan di dalam Kristus. Saudara, kesatuan adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan orang percaya. Dan hal ini sangat ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal 2 ayat 2 berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dari ayat ini kita melihat dengan jelas kerinduan Paulus agar para pengikut Kristus hidup dalam harmoni dan keselarasan. Saudara, dalam dunia yang kerap diwarnai perpecahan, ajaran ini tetap relevan dan penting, menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk mengejar persatuan sejati di dalam Kristus. Apakah makna satu jiwa itu? Saudara, frasa satu jiwa dalam ayat di atas menggambarkan kesatuan yang dalam dan tak terpisahkan antara orang percaya. Paulus tidak hanya berbicara tentang persatuan intelektual atau kesamaan pendapat, tetapi tentang hubungan yang jauh lebih dalam, hubungan yang muncul dari roh yang sama, tujuan yang sama, dan kasih yang mendasari segalanya. Saudara, kesatuan yang Paulus maksudkan di sini adalah kesatuan rohani yang hanya dapat terjadi melalui karya Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, istilah yang digunakan untuk satu jiwa adalah simsikos, yang secara harfiah berarti bernafas bersama atau memiliki jiwa yang sama. Ini lebih dari sekedar kesepahaman atau kerjasama. Ini adalah kesatuan yang muncul dari hati yang telah diubah oleh kasih Allah. Saudara, kesatuan ini diikat oleh kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat yang lahir dari relasi kita dengan Kristus. Ketika kita memiliki kasih agape, kita tidak lagi melihat diri sendiri sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kesatuan dalam kasih agape membuat kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan untuk hidup dalam damai dan kerendahan hati. Saudara, ada tantangan dalam menghidupi satu jiwa. Mewujudkan satu jiwa seperti yang digambarkan dalam Filipi pasal 2 ayat 2 bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan utama dalam mewujudkan kesatuan ini. Yang pertama adalah egoisme dan keinginan pribadi. Saudara, salah satu tantangan terbesar untuk mengupayakan satu jiwa adalah egoisme. Secara alami, manusia lebih sering memprioritaskan kepentingan dan keinginan pribadi daripada kepentingan bersama. Dalam konteks komunitas iman, ini dapat mengarah pada konflik, persaingan, dan perpecahan. Untuk dapat hidup dalam satu jiwa, setiap individu dipanggil untuk melepaskan keinginan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain, seperti yang ditelarangkan oleh Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat berkata, "Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Yang kedua, perbedaan pendapat dan perspektif. Saudara, dalam tubuh Kristus terdapat beragam latar belakang, pemikiran, dan pandangan. Meskipun keragaman ini memperkaya komunitas, perbedaan tersebut juga bisa menjadi sumber ketegangan. Menselaraskan berbagai pendapat untuk mencapai satu jiwa memerlukan kerendahan hati, kesediaan untuk mendengarkan, serta keterbukaan terhadap perspektif orang lain, meskipun mungkin berbeda dengan pandangan pribadi. Yang ketiga adalah kecenderungan konflik dan perpecahan. Saudara, sejak zaman gereja mula-mula, konflik internal telah menjadi tantangan bagi komunitas iman. Baik itu perselisihan kecil maupun besar. Konflik dapat dengan mudah menghancurkan kesatuan dalam gereja. Untuk menjaga kesatuan, setiap anggota dipanggil untuk selalu mencari perdamaian dan pengampunan, mengikuti teladan Kristus yang mengajarkan kasih bahkan di tengah perbedaan.
Yang keempat adalah pengaruh dunia dan nilai-nilai sekuler. Saudara, dunia modern menawarkan nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan ajaran Injil, seperti individualisme dan materialisme. Ini dapat mengikis upaya untuk hidup dalam kesatuan, karena dorongan duniawi untuk sukses dan kemakmuran pribadi dapat memecahkan fokus kita dari kesatuan di dalam Kristus. Tantangannya adalah tetap teguh dalam iman dan tidak tergoda untuk mengikuti standar dunia yang seringkali mempromosikan perpecahan daripada kesatuan. Yang kelima adalah ketidaksempurnaan manusia. Saudara, setiap individu dalam gereja adalah manusia yang tidak sempurna. Kelemahan, kekurangan, dan kesalahan adalah bagian dari realitas hidup. Terkadang, kesalahan kecil atau ketidaksempurnaan ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan. Menghadapi hal ini memerlukan kasih yang penuh kesabaran dan pengertian. Seperti yang Paulus katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 yang berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, jika seorang menaruh dendam terhadap yang lain." Yang keenam, kurangnya kasih agape. Saudara, tanpa kasih agape atau kasih yang tanpa syarat, yang berpusat pada pengorbanan diri demi kebaikan orang lain, kesatuan tidak akan mungkin terwujud. Kasih inilah yang menjadi dasar bagi kesatuan sejati. Tantangan terbesar bagi banyak orang percaya adalah membiarkan kasih ini benar-benar mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya secara teori, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saudara, langkah-langkah apakah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan satu jiwa? Saudara, mewujudkan satu jiwa seperti yang dimaksudkan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua membutuhkan usaha bersama, komitmen, dan penyerahan kepada Tuhan. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang dapat diambil untuk mencapai kesatuan tersebut di dalam tubuh Kristus. Yang pertama adalah mengembangkan kerendahan hati. Langkah pertama adalah mengembangkan kerendahan hati, mengikuti teladan Kristus yang merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib." Kerendahan hati memungkinkan kita untuk melihat orang lain lebih penting daripada diri sendiri, menciptakan ruang bagi kesatuan. Ketika kita bersedia meninggalkan ego dan keinginan pribadi, kita dapat lebih mudah menerima perbedaan dan mencari kepentingan bersama. Yang kedua adalah mengutamakan kasih agape. Saudara, kasih agape adalah dasar dari kesatuan. Kasih yang tidak bersyarat ini melibatkan pengorbanan, kebaikan, dan pengertian kepada orang lain. Paulus mendorong jemaat untuk hidup dalam satu kasih, yang berarti kasih yang melampaui perbedaan dan tantangan. Ini bisa diwujudkan dengan mendengarkan tanpa menghakimi, bersikap sabar terhadap kelemahan orang lain, dan bersedia menolong tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga adalah memelihara pikiran Kristus. Saudara, untuk mewujudkan satu jiwa, kita dipanggil untuk memiliki pikiran dan sikap yang sama seperti Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ini berarti mengizinkan firman Tuhan dan Roh Kudus membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Pikiran Kristus penuh dengan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Dengan terus memperbarui pikiran kita melalui doa dan pembacaan Alkitab, kita bisa lebih selaras dengan tujuan dan kehendak Allah. Yang keempat adalah membangun komunikasi yang sehat. Saudara, kesatuan membutuhkan komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh kasih. Paulus mendorong jemaat untuk sehati sepikir, yang berarti pentingnya saling berbagi dan berkomunikasi dengan jelas. Dalam kehidupan komunitas, ini berarti membangun hubungan yang mendalam, berbicara kebenaran dengan kasih, serta menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan penuh pengampunan.
Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan tubuh Kristus. Saudara, menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar, membantu kita untuk hidup dalam satu jiwa. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12-27, Paulus menggambarkan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran yang unik, tetapi semua bekerja sama untuk tujuan yang sama. Dengan menghargai peran orang lain dan menyadari bahwa semua bagian diperlukan untuk fungsi yang baik, kita dapat bekerja menuju kesatuan. Menghormati dan mendukung panggilan serta talenta orang lain akan memperkuat komunitas iman. Yang keenam adalah bersedia berkorban. Saudara, kesatuan dalam satu jiwa seringkali memerlukan pengorbanan pribadi, baik dalam hal waktu, kenyamanan, maupun kehendak. Seperti yang diteladankan oleh Kristus, melepaskan keinginan diri dan rela berkorban demi kebaikan bersama adalah langkah penting. Ini berarti bersedia mengorbankan preferensi pribadi, bekerja sama dengan orang lain, dan menyesuaikan diri untuk mencapai harmoni. Yang ketujuh, membangun keterlibatan dalam doa. Kesatuan rohani tidak mungkin dicapai tanpa doa. Berdoa bersama sebagai komunitas membantu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan satu sama lain. Paulus berkali-kali menekankan pentingnya berdoa bagi satu sama lain, karena melalui doa kita diingatkan akan kasih dan tujuan yang sama di dalam Kristus. Keterlibatan dalam doa kolektif juga memampukan kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, memperdalam kasih dan pengertian di antara kita. Yang kedelapan, mengembangkan sikap pengampunan. Saudara, tidak dapat dihindari bahwa dalam komunitas orang akan membuat kesalahan dan mungkin menyinggung perasaan kita. Seperti yang ditekankan oleh Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Untuk menjaga satu jiwa, kita harus mengembangkan sikap pengampunan. Kolose pasal 3 ayat 13 menekankan pentingnya saling mengampuni sebagai cara untuk mempertahankan kesatuan. Tanpa pengampunan, akar kepahitan dan perpecahan akan muncul. Pengampunan memelihara keharmonisan dan membangun kepercayaan yang dibutuhkan dalam hubungan yang sehat. Yang kesembilan adalah fokus pada tujuan bersama. Saudara, kesatuan tidak dapat dicapai jika setiap individu atau kelompok hanya fokus pada tujuan pribadi mereka. Fokus utama haruslah pada tujuan bersama, yaitu kemuliaan bagi Kristus dan melaksanakan misinya di dunia. Ketika kita berfokus pada tujuan yang lebih besar, kita dapat mengatasi perbedaan yang mungkin ada dan bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang lebih penting bagi kerajaan Allah. Yang ke-10 adalah mengandalkan Roh Kudus. Saudara, kesatuan sejati dalam satu jiwa hanya mungkin terjadi melalui karya Roh Kudus. Tanpa kehadiran dan pimpinan Roh Kudus, usaha manusia kita tidak akan cukup untuk mencapai kesatuan yang sejati. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus mengandalkan Roh Kudus untuk memberi kita hikmat, kekuatan, dan kasih yang diperlukan untuk hidup dalam kesatuan. Oleh karena itu, saudara, mewujudkan satu jiwa seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 2 adalah sebuah perjalanan yang memerlukan kerendahan hati, kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Melalui langkah-langkah ini dan dengan pertolongan Roh Kudus, orang percaya dapat hidup dalam kesatuan yang mendalam, memuliakan Kristus melalui hubungan mereka satu sama lain, serta menjadi kesaksian bagi dunia akan kuasa kasih Allah yang menyatukan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.